Misalkan emang mau nikah muda, kalian tuh jangan berobsesi menjadi pengantin, karena kan orang-orang cewek-cewek sekarang terlalu terobsesi menjadi pengantin tapi tidak terobsesi menjadi istri. Oh iya iya Kayak iya. aku tuh pengen resepsinya, aku tuh pengen pakai siger Sundanya, aku pengen pakai ini. Itu kan berarti dia terobsesi menjadi pengantin, bukan terobsesi menjadi seorang istri. Ya, itu berarti. Ya sahabat enjoy, kembali lagi di Softcast dan seperti biasa bertemu lagi dengan saya Dimas Gesang. Tapi kali ini agak berbeda ya, karena di samping saya ada teman kuliah sih sebenarnya. Cuma dia ini punya sedikit pengalaman yang berbeda nih dari mahasiswa-mahasiswa lainnya tuh. Karena mungkin kenalan dulu aja. Siapa teh namanya? Boleh ya, perkenalkan. Aduh, kayak formal banget ya. Gak usah Ya. formal-formal gini mas, Kenalin, santai. aku Rizky, tapi biasa aja dipanggilnya IQ ya. IQ. Karena semua teman-teman kuliah, teman-teman di luar juga panggilnya IQ. Oke, Mbak IQ. Jadi namanya Rizky ya, cuma Iya. dipanggilnya Iki. Saya juga kenal Mbak Rizky ini pakai nama Kiki sih sebenarnya. Kiki, iya. Kiki ada IQ. Kiki dulu, enggak punya suami soalnya. Mas tolong mas, dari sini serius. Oke, Mbak Kiki sekarang kesibukannya apa nih sebagai mahasiswa? Ya, sekarang lagi alhamdulillah udah proses menempuh tugas akhir ya atau skripsi. Skripsi berarti lah, skripsi ya. Alhamdulillah. Tadi juga katanya dari kampus tuh. Iya, dari kampus habis bimbingan yang ngajar dulu dospem gitu. Ngerjain ibu-ibu yang susah ditemuin ya, ibu-ibu bapak. Udah biasa. Ini tolong dosen pembimbing ya, jangan mempersulit. Ya udahlah. Mudahkan saya please. Semoga rezekinya lancar, yang memudahkan. Berarti sekarang lagi skripsi itu ya? Ya, lagi skripsi. Tapi udah semprot ya? Udah semprot, sekarang lagi nyusun seminar hasil buat seminar hasil penelitian. Itu rencananya sidang skripsinya kapan tuh? Insya Allah bulan depan ya, doain aja semuanya. Ya, semuanya semoga Mbak Kiki cepat sidang dan lulus ya. Ya, amin. Oke Mbak Kiki, ini ya masuk ke dalam tema obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kan tadi saya bilang Mbak Kiki ini punya pengalaman yang berbeda gitu dari mahasiswa lainnya. Katanya Mbak Kiki kan sekarang udah nikah ya? Ya alhamdulillah sudah menemukan jodohnya. Sudah menemukan Amin. mas yang benar-benar ini ya, menepati janji. Iya, Waduh. yang nggak banyak janji manis gitu. Biasa Pami, mana Pami? Oke. Nah itu tuh kapan tuh nikahnya tuh waktu? Kalau nikah itu di awal tahun sekarang di bulan Januari tanggal 10. Belum setahun berarti ya? Belum setahun, baru baru setengah tahun lah. Oke. Itu awal kan tadinya saya tahunya ya Mbak Kiki itu masih aktif tuh di organisasi mahasiswa kan. Iya. Agak aktivis juga sebenarnya. Beliau Rada aktivis lah. Tapi kok tiba-tiba kok ini terjadi hening ya? iya, tiba-tiba hilang Iya, dari tiba-tiba peradaban. hilang gitu. Terus tiba-tiba dia baru undangan sih, walaupun saya nggak datang waktu itu ya. Iya. Baru undangan loh anjir tiba-tiba nikah gitu. Itu gimana tuh tiba-tiba nikah? Ketemunya di mana nih sama mas jodoh ini nih? Iya, jadi awalnya tuh ketemu tuh di KKN, pas KKN. Kuliah kerja nyata. Iya, waktu KKN di bulan Agustus kayaknya, mau setahun ya. Gimana tuh kakek? Boleh disebutin? Boleh. Ya, di Desa Ciwiru di Pasawahan, Kuningan. Oh iya. Iya. Terus. Jadi awalnya tuh aku kan KKN di sana. Berarti diceritain nih dari awal aku ketemu. Oh boleh. Takutnya panjang ya. Gak apa-apa di sini. Iya, jadi seperti biasa aku mahasiswa KKN pada umumnya ya, soan ke warga-warga, ramah ke warga-warga, dan di momen Agustus itu pasti ada 17 Agustusan kan ya. Nah kebetulan di desa saya KKN itu kayak dia tuh merayakannya secara mewah lah ya, secara megah. Ada perlombaan, ada sedekah bumi, ada sandiwaranya juga. Nah kebetulan rame juga ya? Iya rame, kebetulan suami aku ini dia pengurus Karang Taruna. Nah aku mahasiswa KKN. Nah kita tuh bisa ketemunya karena dia itu koordinator
acara lah ya, koordinator acara. Kolaborasi lah Iya, berarti sama kolaborasi sama teman-teman KKN. Dia jadi koordinator acara. Ya. Aku juga perwakilan dari mahasiswa KKN Ya. yang ikut-ikut nih, intinya kayak jadi koor acara juga gitu, perwakilan dari mahasiswa. Ya kebetulan dulu juga yang KKN nggak dari UGJ aja, ada dari IAIN juga. Oh, dari IAIN juga. Iya, sering bareng tuh komunikasi. Ya awalnya sih waktu itu cuma sebatas koordinasi biasa ya, kayak Iya. misalkan punten ininya udah jadi, kemanain kayak gitu-gitu Iya. aja sih. Nah, Seru udah sih. tuh Agustusan ya seperti biasa aja, nggak deket, nggak apa, sebatas koordinasi. Cuman ya sering kalau misalkan hadiah lomba pasti berangkat berdua gitu kan. Berawal Misalkan, dari nyari iya. hadiah lomba. Iya, berarti. nyetak kartu. Piagam gitu? Iya, nyetak kartu yang buat MC tuh cue card gitu-gitu. Di desa kan ngeprint gitu berdua. Dari awalnya dari situ sih. Berawal dari Iya. 17-an itu ya. Iya, Kemudian di habis itu, 17 Agustusan. tambah dekat tuh habis KKN. Atau Iya, pas enggak. KKN juga udah dekat. Pas KKN itu pas akhir mau selesai itu baru deket. Awalnya cuman kayak biasa aja. Iya, iya. Kayak kita KKN aja gimana sih gitu. Anda belum KKN kan? Nanti nyari orang sana aja ya. Ya gitu. Terus berarti abis itu siapa dulu nih yang memulai deketin nih? Mbak Ya, Kikinya dulu atau pasti cowoknya dulu ya. Ya kan kali aja cewek dulu juga nggak jadi Enggak, masalah nggak sih? cowok dulu Oh iya, siap, yang siap. ngedeketin. Terus ya karena Lagi jomblo waktu itu? Iya lagi, Oh, udah jomblo, Udah jomblo. udah jomblo, ada yang ngedeketin, boleh tuh gitu Boleh kan, boleh tuh. tuh, Anjir, boleh. Nah jadi udah ngedeketin, terus ya langsung ngajak serius itu mah. Oh langsung saat Iya, aja berarti saat ya? langsung ngajak serius, dan pacaran kayaknya cuma 4 bulan langsung nikah deh. Cuma 4 bulan? Wah, Iya. Saya juga mau kayak gitu sih sebenarnya. Tapi udah offset ya. Oh, udah upset tapi. Udah, yang penting kuliah dulu kan, selesai kan. Iya. Oke, lanjut ke pembahasan Mbak Kiki ya. Iya. Jadi pas KKN itu masnya mulai ngedeket nih. Iya. Terus langsung ngajak serius tuh. waktu Ngajak itu tuh. serius. Berarti langsung tunangan dulu atau enggak? Enggak, kalau aku tuh enggak tunangan dulu. Waktu itu pertama bisa serius tuh aku diajak ke rumahnya, terus langsung ditodong sama orang tuanya. Kalian kalau misalkan mau serius ya sok kayak diseriusin gitu. Oke gitu. Ya minggu depannya setelah kita ngobrol, pasti kan kalau mau nikah kita harus memantapkan dulu kan Iya. berdua. Aku juga baru pacaran 4 bulan kayak belum yakin nih, tapi dia bisa ngeyakinin, ngelobi ngeyakinin aku, terus bareng-bareng kayak ngobrol berdua. Setelah seminggu dari situ dia ke rumah aku di Banjar. Aku kan orang Banjar ya, Agak jauh ya. agak jauh. Iya, Dia ke rumah, terus pulang nih, jarak seminggu dia pulang, dia bawa keluarganya langsung ke sana? rumah. Ya habis itu nggak ada tunangan, nggak ada apa, langsung buat di hari akad aja, langsung akad. Oh langsung Iya. kapan nih gitu ya? Ya. Pas 2 hari setelah itu langsung muncul tanggal nikah. Cepet ya berarti. Ya, Bagus jadi sih tapi. nggak ada tunangan dulu. Tapi apa namanya jelas kan kalau kayak Iya, jelas. sangat menginspirasi para laki-laki ya. Iya. Termasuk saya juga, Jangan banyak janji manis ya Mas Kisan. insya Allah. Jadi, mungkin karena saya main sama Fahmi ya, jadi Iya, kebanyakan janji manis janji ya. manis sih. Tolong Fahmi jangan suka umdoin cewek Anda. Oke lanjut. Nah, Ya. ya, tapi kan sekarang kan berarti udah berkeluarga nih. Berarti udah bisa sama orang tua. Udah bisa sama orang. Berarti udah tinggal berdua tuh. Kebetulan aku sama mertua sih, masih sama mertua. Oke, oke. Berarti kan Mbak Kiki ini sambil kerja atau enggak? Sambil kerja juga. Sambil kerja juga. Iya, sambil Freelance kerja. atau emang kerja tetap? Kalau misalkan kerjaan sih freelance ya, nggak terpatok waktu ke. Iya. Saya kan nggak apa-apa disebutin kan ya? Nggak apa-apa. Aku kan kerjanya sebagai wedding organizer, jadi Apa tuh nama WO-nya? nama WO-nya Friends Wedding Organizer. Friends Wedding Ya, Organizer. jangan lupa ya. Iya. Friends Wedding Organizer. Nah itu tuh
aku kerjanya tergantung job yang didapat. Jadi nggak nentu ya berarti ya? Iya, nggak tentu, tapi biasanya di bulan-bulan setelah Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha itu rame. Jadi tergantung job aja sih kerjanya, fleksibel. Berarti selain itu ada nggak tuh kerjanya? Nggak ada. Nggak ada, nggak joki tugas gitu? Nggak lah. Oh enggak. Saya aja pusing. Kirain joki tugas. Soalnya kalau joki tugas, paham ini. Mau, boleh. Mau joki biasa aja. Iya kan? Berarti tadi kerjanya WO ya? Iya, jadi WO. Iya. Nah, WO-nya tadi apa namanya? Friends Wedding Organizer. Friends Wedding Organizer. Iya. Itu sama teman-teman kuliah ya, kalau nggak salah ya? Iya, itu kebetulan ownernya itu adik tingkat saya. Oh, ownernya ada tingkat. Iya, ownernya adik tingkat saya. Keren juga, Cok. Iya. Iya. Dan ya dia merangkul teman-teman sekitarnya sih untuk dijadikan tim gitu. Iya, soalnya kadang gue lihat tuh di SW ya kan. Siapa lagi sih? Kayak Andi tak? Andi itu beda, Oh, beda WO. Oh, Sandi. Itu beda WO. Beda juga. Beda WO. Oh, karena ya udahlah. Iya. Soalnya kelihatan sejenis gitu. Iya. Oke. Nah, ini kan masih menyusun skripsi ya, laporan akhir, kemudian ya berarti kan udah punya tugas sebagai ibu Rumah tangga. Iya kan, Iya. walaupun belum jadi ibu nggak sih? Iya. Tapi kan tetap ada pekerjaan rumah tuh. Ada, iya kan? pasti. Nah itu tuh gimana tuh ngatur waktu antara kerja, kuliah, sama jadi seorang istri itu? Nah, kalau misalkan ini repot juga ya, Iya. kayak kita ngatur waktunya nggak kayak waktu cuman kuliah dan kerja gitu. Ini kan ditambah pekerjaan yang Jadi wife. iya, 24 jam pekerjaan jadi istri tuh ya, nggak ada Iya berhentinya sih, gitu. benar-benar. Jadi ya kalau aku cara ngaturnya sih lebih ke memanage waktu, terus kayak dilihat dulu nih apa yang lebih urgency pada saat itu. Iya. Apakah kuliah, apakah kerja, apakah memposisikan menjadi seorang istri. Iya. Dan ya kadang bentrok juga sih. Kadang bentrok juga. Kadang bentrok juga. Tapi kalau udah bentrok pusing. Tapi kalau di rumah sebagai istri kesibukannya apa gitu? Maksudnya apa sambil jualan tadi di sana atau enggak? Enggak, kalau sambil jualan enggak. Karena aku sendiri kan ya itu ada kerja walaupun freelance, tapi kan sewaktu-waktu itu menyita waktu ya dari Iya, pagi banyak sampai waktu. sore ya. Terus sekarang di tugas akhir juga, jadi ya aku cuman jadi ibu rumah tangga. Cuman kan ya ibu rumah tangga itu repot ya, bangun tidur harus langsung ngerjain pekerjaan rumah. Pekerjaan domestik lah Iya, ya. pekerjaan rumah sampai malam juga kan, kalau berantakan tetap kan Iya. pekerjaan istri juga. Tuh Mi, Reza juga. Siap-siap. Nah bantuin kalau istri. Ya tapi masnya juga pengertian kan Iya, pasti ya. pasti itu. Kerjasama. Kan? Iya, kadang kan kalau misalkan kayak sekarang nih aku ke kampus gitu. Iya. Nah, tadi malam tuh aku kayak misalkan nyuci baju. Nanti kan pagi-paginya aku masak, dia kadang ngejemurin baju yang udah aku cuci. Terus kayak aku lagi skripsi, filenya belum diprintin Ih, gitu. lucu banget. Ayo makanya Mas Gesang. Anjir ayo sih kayak kayak ini ya. Ayo sama pasangannya gitu, Iya, nanti biar so sama- sweet. Sama Fahmi. Pelangi cok. Lanjut. Iya, maksudnya lucu banget gitu tuh, kayak ngeliat pasangan muda ya, walaupun masih belum punya keinginan sih kalau gua. Iya. Kalau aku belum. Ya, tergantung sih itu ya. Karena satu yang masih suka main kan sama Fahmi nih. Iya, jangan diajakin main terus nih. Kan kalau udah punya istri mungkin agak dibatasin kan. Iya. Maksudnya bukan berarti istrinya ngebatasin, cuman kan ya waktu buat kerja, buat sama keluarga juga kan penting Iya, nggak sih? iya penting itu. Tapi nggak tahu, kita nggak terlalu ngerti sebenarnya. Iya. Gini loh, karena ini ada 3 faktor ya. Iya. Ada aku jadi mahasiswa, aku jadi istri, aku sebagai pekerja. Iya. Nah, dari ketiga ini, orang-orang yang terlibat di dalam ketiga ini tuh kita harus kasih pengertian. Pengertian kan, kayak aku ke suami aku ngasih tahu nih, aku tuh lagi kayak gini di kampus, aku tuh tugas akhir lagi kayak gini, harus kayak gini. Pekerjaan dikasih lihat jadwalnya. Ini di sini hari ini, misalnya hari ini di Arjawinangun, hari besok di sini, hari ini di sini.
jadi biar dia ngerti gitu. Iya, iya. Dan misalkan kalau besok yang mau ngejob, ya aku misalkan mau nyuci nanti pagi tolong diiniin ya gitu. Oke. Tapi untuk sarapan dan apa-apa udah disiapin pagi-pagi gitu. Jadi Subhanallah. jadi semua tuh harus dikasih pengertian. Terus Dikomunikasikan, iya ya? dikomunikasikan kayak ke Friendly yang ownernya ownernya Friends Wedding Friends gitu. wedding. Jadi aku ngasih tahu ke owner aku, terus ke teman-teman tim kalau misalkan aku ini lagi nyusun tugas akhir dan aku ini jadi seorang istri. Jadi terkadang mungkin ada beberapa schedule atau jadwal yang nggak bisa aku ikut, tapi ketika aku ikut aku berusaha untuk seprofesional mungkin gitu. Begitupun dosen aku, dosen pembimbing. Diobrolin juga sama Iya, dosen. diobrolin waktu nikah juga diundang semua. Oh, Diundang semua, jadi dekan juga. iya Oh udah iya tahu, kan dosennya dekan ya. udah tahu semuanya kalau misalnya aku itu udah nikah dan aku juga kerja. Jadi mereka tuh Ngerti agak sedikit mempermudah lah ya. Kalau misalkan aku hilang nih seminggu nggak bimbingan di chat, Rizky sibuk apa, mau bimbingan kapan gitu. Oh, iya sih, Jadi benar. ketiganya ini harus dikasih komunikasi yang jelas. Oke, berarti kuncinya adalah Komunikasi. komunikasi. Iya betul. Makanya beruntunglah kita sebagai mahasiswa komunikasi itu. Iya, bravo. Iya, ya teman-teman masuk komunikasi ya. Manajemen tidak. Tidak. Enggak. Oke. Apa namanya? Nah, terus sekarang nih target terdekat nih sebagai seorang ya yang apa namanya melakoni tiga Tiga hal tadi gitu tuh. Apa nih? Ya selain lulus lah. Ya kalau misalkan target ya nggak ada target apa-apa sih, karena kalau aku itu orangnya kita kerjain dulu aja, entah hasilnya mau seperti apa gimana nanti, yang penting kita udah Iya. ngerjain. Dan karena aku ini sebagai istri, terus kita kuliah kan, rata-rata kan teman-teman yang kuliah mungkin udah selesai kuliah harus kerja. Nah kalau aku ya kerja ataupun enggak nanti kan harus dikonsultasi ataupun Iya, dibicarakan. Walaupun aku udah kerja nih freelance, kalau kerja tetap kan menyita waktu juga kan dari pagi Iya, sampai sore. Jadi aku harus komunikasiin sama suami, aku boleh nggak kerja ini, aku boleh nggak kerja itu, karena kan dalam pernikahan itu yang penting komunikasi kan, komunikasi. Ya mungkin, iya sih. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan target terdekat sih lulus dulu sih. Lulus dulu ya? Nanti kalau udah lulus Punya dede entah- nanti berarti. ya itu semoga aja secepatnya ya. Oh. Semoga aja secepatnya. Karena ya kalau berusaha sih udah ya, cuman Iya. takdir dan itu juga kan terserah Panitia, maksudnya yang maha panitia. kuasa, ya. Terserah. Sorry. Terserah ya sedikasinya Allah lah ya gitu. Iya benar sih. Jadi tinggal lulus aja. Kalau udah lulus kan entah kayak mau kerja atau enggak, ya udah kan kita kuliah itu kayak perempuan yang udah nikah atau ini kuliah tuh bukan mau kerja ya, tapi mau ilmu. Kan ijazah itu bukti kita belajar kan, bukan berpikir gitu. Melalui proses pembelajaran. Iya, proses pembelajaran, karena kan ya berhak lah ibu-ibu yang udah nikah juga pengen kuliah iya. gitu. Berarti maksudnya kalau misalnya ada stigma, percuma Kuliah. jadi sarjana, tapi tetap aja jadi ibu rumah tangga biasa. Iya. Ini Itu jadi masalah berarti kalau kayak gitu. nggak masalah sih bagi aku. Itu juga beberapa orang ada yang ngasih statement aku kayak gitu sih kalau di kampus. Cuman kalau aku pikir ya udah, aku kan kuliah nyari ilmu bukan untuk bekerja gitu. Lagian Maksudnya bukan biar kerjanya mudah. karena kan kalau kerja aku udah kerja dari lulus SMA udah kerja gitu kan. Iya sih benar. Iya, jadi ya udah. Kalau misalkan ujung-ujungnya aku di dapur, ya anak aku nanti tuh kayak berhak dong lahir dari seorang wanita yang berpendidikan gitu. Oke. Biar nanti kan kayak anak aku pengen kayak ibu jadi mahasiswa ilmu komunikasi gitu kan. Kayak gitu. Ya nanti ke univ ini aja, nanti ketemu Bu Far ya mas. Far, ya maaf Bu. Tapi ini benar sih, saya juga pernah dengar kata-kata dari Rocky Gerung. Iya. Katanya kecerdasan seorang anak tuh itu tuh dibawa dari
kecerdasan ibunya bukan ayahnya tuh. Oh iya tah? Oh iya. Jadi kalau misal ada orang misal ataupun kikinya itu pinter ya, ya berarti bakat pinter itu dari ibu bukan dari bapak. Iya. Kata Roger ya tapi ya. Iya. Jadi Ya semoga aja begitu. beruntunglah tuh Mas yang memiliki istri sarjana. Iya karena kan bibitnya udah bagus nih gitu Masnya. Karena kan mendidik anak tuh nggak sembarangan kan ya. Iya. Kan kita harus tahu komunikasi yang benar nih ke anak kayak gimana gitu. Iya. Sama gaya parenting zaman dulu kan belum tentu Kepake kepake untuk zaman sekarang kan. Tapi bukan berarti ibu jelek, ibu-ibu yang nggak kuliah atau apa jelek, enggak, cuman apa ya, mempunyai poin plus sendiri mungkin Poin ya, plus, iya. poin plus sendiri. Punya value tersendiri Iya, lah, nilai value sendiri. tersendiri. Udah fokus belum Ja? Oke, Sobat Enjoy tadi sedikit ada permasalahan teknis ya, kameramen dan juga kru yang ada di belakang ini rame di sana. Kita banyak punya. Lanjut nih ke pertanyaan yang tadi belum terjawab, mungkin diulang aja ya. Boleh diulang aja. Teh Kiki. Ya tadi sekarang kan Teh Kiki tuh jadi mahasiswa kemudian kerja juga dan memilih untuk nikah muda tuh. Ya. Nah mungkin kan ada nih teman-teman Sobat Enjoy nih. Kita nyebutnya Sobat Enjoy. Oh oke, sahabat Angel. Sobat Enjoy ya. Ada kan mungkin Sobat Enjoy yang punya pikiran sama gitu untuk nikah muda. Dan walaupun dia masih jadi mahasiswa gitu Ya. atau pekerja juga. Nah, menurut Mbak Kiki nih apa nih yang harus dipikirkan matang-matang gitu tuh? Oh iya, karena ini ya waktu awal juga aku tuh nggak kepikiran buat nikah lebih cepat lah ya, lebih cepat di umur yang 22. Mungkin nggak terlalu muda ya, tapi ya Iya sih. masih kuliah gitu, jadi dianggapnya muda. Aku tuh nggak ada kepikiran buat nanti pas kuliah kalau langsung nikah apa gimana, nggak ada kepikiran ke situ sama sekali. Cuman kan mungkin itu takdir Tuhan ya yang mempertemukan aku sama suami aku tuh pas aku lagi kuliah gitu, pas aku lagi kuliah belum lulus. Tapi aku juga awalnya ragu, bimbang karena kan ini udah kayak tinggal akhir nih, tinggal akhir, kalau sabar nunggu ya ini. Tapi dengan dikomunikasikan lagi dengan suami, kebetulan suami juga orang yang care akan pendidikan. Jadi dia tuh lebih berusaha untuk meyakinkan aku kayak kamu pasti gini kayak Nggak apa-apa gitu. sebelum nikah itu pasti orang-orang harus dulu ada obrolan sebelum nikah kayak finansial kayak gimana, rumah kayak gimana, terus kalau aku tuh dulu diomongin juga studi aku kayak gimana. Bahkan dia tuh support banget studi aku harus sampai lulus gitu, harus sampai lulus. Kalau misalnya mau sekolah lagi it's okay, nggak apa-apa gitu. Ya jadi dia tuh care itu akan pendidikan. Terus bagi teman-teman yang emang misalkan lagi nikah nih terus diajak serius sama pacarnya, mungkin dia lagi mau nikah tapi lagi kuliah nih, terus kayak bimbang. Kalau menurut aku sih kalian tuh harus tahu dulu pasangan kita tuh kayak gimana, sebertanggung jawab apa. Intinya yakin dulu sama pasangan kamu ini. Kalau misalkan nggak yakin mah ya pasti bakal bimbang terus gitu. Jadi harus yakin dulu nih sama pasangan kita, dia support kita untuk kuliah enggak, setelah kuliah mungkin punya ego buat kerja boleh enggak gitu kan. Kadang kan ada suami yang nge-cut off, nggak boleh kuliah, nggak boleh ini. Nah itu harus dibicarain baik-baik, jangan sampai udah nikah terjadi hal seperti itu, kan nggak enak juga gitu di pernikahannya. Salah satu kan pasti ada yang tertekan. Ya intinya sih yakin aja dulu ya, karena manusia itu wajib untuk berusaha tapi nggak wajib untuk berhasil. Masalah hasil mah Iya, nggak wajib berhasil tapi wajib berusaha, karena lagi-lagi takdir mah kan ditentuin sama Tuhan. Kalau misalkan emang Tuhan udah ngasih jalan itu yang terbaik, ya itu tuh pasti bakal terjadi. Dan kalau misalkan pasangan kamu itu udah milik kamu, ya pasti nggak akan ketuker gitu. Kayak gitu. Itu kayak prinsip yang aku yang aku tanemin waktu dulu
suami aku ini ngajak serius gitu. Dan emang mindset untuk nikah muda tuh enggak, cuman mental untuk menghadapi itu tuh udah aku siapin dari jauh-jauh hari. Intinya kalian tuh harus siapin mental yang cukup baik, karena nikah itu nggak indah yang dibayangkan. Pasti banyak cobaan-cobaannya, apalagi kan kayak dua pemikiran yang berbeda harus di satu jalanin kan. Ini apalagi jadi istri kan harus lebih banyak legowo gitu. Tuh, yang penting berusaha. Ini kita lagi kayak lagi diceramahin gitu jadi. Aja. Jadi itu galak nih. Iya, mantap sih, tapi banyak yang kita dapetin gitu dari seorang Mbak Kiki. Iya. Sok nih lewat dari dulu. Oh, Soalnya takut nutupin cahaya. ada satu lagi sih yang aku mau sampaikan. Oh Ya, iya, gimana? selain yakin sama ini, ya kalian juga harus berkomunikasi sama orang tua, karena Iya, kan itu penting. restu orang tua itu penting. Dan kita juga harus tahu nih keluarga dari pasangan kita kayak gimana, bakal nge-support kita atau kayak gimana. Itu kan hal yang penting ya buat untuk tahu gitu ya. dasar untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Itu maksudnya mengenal pasangan tuh ya sekaligus keluarganya juga. Iya, betul, itu keluarga. Dan ya alhamdulillah aku dapat mertua dan ipar yang baik-baik, yang masya Allah baik. Beruntung lah. Iya, beruntung. Iya, Tuh rezeki kan nggak berbentuk uang gitu iya, ya. nggak selalu. Iya, nggak selalu berbentuk uang. Tapi kadang kalau uang seneng banget. Iya, apalagi saya menjadi ibu-ibu ya. Iya, Kalau sudah awal menjadi bulan tuh ibu-ibu. kayak tiba-tiba baik sama suami. Iya. Mau masakin apa sih? Iya. Ya kan kayak di sinetron kayak gitu nih. Iya, emang gitu. Kan bener kan? Iya. Iya. Oke. Terus juga apa namanya kalau misal kayak mertua nggak terlalu cocok kan nanti repot juga ya. Iya, nggak tahu. Tentang kesibukannya bakinya gimana gitu. Iya. Makanya kan ya segala sesuatu kesibukan tuh harus kesibukan dan hal-hal kegiatan yang kita punya tuh harus dikomunikasiin sama semua yang terlibat gitu, biar mereka tuh paham. Nggak, kalau apalagi aku kan kayak kerja dari subuh, berangkat subuh, pulang bisa maghrib. Nah kan kalau iya, emang kerjanya fleksibel sih, kayak misalkan mengikuti jam acara, cuman kan kita prepare dari subuh berangkat, apalagi kalau jauh kan kita harus lebih subuh sampai sore, sampai rumah maghrib. Kalau misalkan kayak mertua udah tahu, suami udah tahu, jadi kan enak gitu. Kalau misalkan aku pulang maghrib pun jelas kemana tujuannya. Dan apa ya, setelah jadi istri tuh kayak kita tuh punya batasan tersendiri loh Mas Gisang. Walaupun nggak dibatasi. Iya, walaupun nggak dibatasin. Kayak aku nih ya, kalau misalkan ke kampus, aku tuh ninggalin suami, kayak kepikiran kayak ini suami aku lagi apa ya gitu, udah makan apa belum ya. Jadi kayak walaupun kita nggak dibatasi, kita tuh membatasi diri gitu. Kayak punya trik sendiri gitu. Iya. Ya, masalah masalah penampilan pun kan kayak dia Mas Gisang tau lah ya, gimana gitu. Sekarang kan ya alhamdulillah sedikit-sedikit memperbaiki gitu. Sudah Ya, bismillah lah ya. Bismillah, bagus. Dulu agak ke barat-baratan, Jawa Barat maksudnya. Jawa Barat. Sekarang lebih ke Timur Tengah. Jadi ya. Sekarang koleksi dasternya udah banyak kemudiannya. Ya kalau daster sih dari gadis juga kayaknya itu outfit ternyaman perempuan tuh daster. Walaupun belum nikah, daster is number one. Emang enak pakai daster? Enak semriwing. Nanti kita coba pakai daster ya, beli di pasar batik kok banyak. Pasar batik. Sama kita nanti. Oke, ada lagi nih Mbak Kiki yang mau disampaikan ke Sobat Enjoy nih tentang nikah muda gitu sebelum kita mengakhiri obrolan yang sangat asik ini. Ya itu sih tadi pesannya udah aku sampaikan ya, kalau misalkan emang mau nikah muda, kalian tuh jangan berobsesi menjadi pengantin, karena kan orang-orang cewek-cewek sekarang terlalu terobsesi menjadi pengantin tapi tidak terobsesi menjadi istri.
Oh iya iya Kayak iya. aku tuh pengen resepsinya, aku tuh pengen pakai secret Sundanya, aku pengen pakai ini. Itu kan berarti dia terobsesi menjadi pengantin, bukan terobsesi menjadi seorang istri. Ya itu berarti nggak tahu nih apa namanya tugas fungsi Iya, istrinya apa gitu nanti iya. kayak. Nah, itu tuh hal kayak kita tuh jangan terpaku sama wedding ya, wedding Iya. dan resepsi. Kita harus lebih nge-planning kehidupan kita setelah nikah. Betul. Itu kehidupan. Semangat sekali. Iya, Hmm. terus kayak kalau nikah muda kan pasti orang-orang menganggapnya kayak apalagi alasan klasiknya menghindari zina ya. Wah. Iya nggak sih? Iya. Pasti Iya alasan sih. klasiknya seperti itu, tapi kan di balik itu semua pasti ada alasan-alasan lain yang terkandung ya, kayak misalkan udah capek kerja lah, udah capek sendiri lah, udah capek disakitin lah, gitu kan. Padahal lah, jadi ya bagi teman-teman yang mau nikah muda, kalian harus mempersiapkan uh, mental, finansial, juga kalian harus lebih tahu pasangan yang bakal menjadi pasangan seumur hidup kita nih. Jangan sampai kita tuh nggak tahu Dia tuh siapa, bagaimana ya, orangnya. makanan kesukaannya pun nggak tahu gitu. Gimana kita mau menjalin hidup bareng-bareng ke depannya. Minimal rokok Iya. kesukaannya tahu ya. Iya, terus kayak apalagi cewek kan, kita tuh di ngertiin nggak, pasangan kita bisa ngertiin kita nggak. Gitu sih, yakin dulu intinya mah, yakin dulu sama pasangan kalian. Baru kita tentuin tuh Iya, mau baru. serius atau enggak. Iya, gitu. Makanya jangan sampai ada kebimbangan Iya. misal mau ya. Iya, jangan sih, harus mantep. Karena dulu juga aku kayak ya pas dia ngajak serius tuh nggak tahu, kayak hati tuh tiba-tiba yakin aja gitu. Oh Kayak oh ini nih gitu. iya, berarti udah apa namanya, itu dasarnya jodoh sih. Iya, Jadi udah klop mungkin. feel-nya tuh udah Nah, langsung itu sih. anjir, bluetooth-nya langsung connect gitu. Iya itu. Itu Iya. sih yang penting. Mantap mantap mantap. Berarti sekarang apa namanya, suami juga kerja tuh tiap hari. Iya, kalau suami tuh kerja jadi pengajar sih, jadi guru. Siap siap pendidik Guru. ya. Iya, pendidik. Keren, keren. Ya, sambil aja sih konten kreator gitu. Oh Iya. nanti kita collab mas. Siap. Iya. Tunggu. Nanti naik gunung bareng guys. Iya. Oke lah. Bulan depan ke perahu. Iya. Iya mau ke tahu ya. Ya nggak tahu sih. Oh kirain beneran. Ya rencana sih pengen ya, aku juga pengen gitu, Oh, pengen ikut. pengen ikut, tapi nggak tahu ya, barangkali sampai pos 1 balik lagi. Soalnya iya capek banget naik gunung tuh. Oke tapi kita nggak mau bahas naik gunung ya. Dan udah banyak nih yang kita bahas sama Mbak Kiki atau Teh Kikiu ya. Kikir. Tentang gimana rumitnya nikah, terus atau jadi ibu rumah tangga, terus jadi mahasiswa juga dan kerja juga gitu. Jadi 3 hal ini dikerjakan secara bersamaan. Dan tadi juga Kiki udah ngasih sedikit tips mungkin ya buat teman-teman yang saran lah buat teman-teman yang mau atau punya pikiran buat mau nikah muda gitu. Ya, tadi harus ada banyak yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu gitu. Ya, Jadi jangan berorientasi ke hal-hal yang menyenangkannya aja. iya, kita gitu harus ya. mempersiapkan yang pentingnya juga, guys. Benar-benar. Iya kalau nggak kuat mental nanti banyak kayak perceraian muda nggak sih Iya, di luar hal itu sana. yang harus dihindari ya. Stres kemudian apalagi kalau udah punya anak Iya, anaknya ambil lah ada yang sampai dibuang dan iya, gimana kan, janganlah ya itu kan Allah. karena mentalnya belum kuat tuh. Iya, Benar-benar. Walaupun saya juga belum menikah saya masih jomblo guys. masih jomblo? Itu Tapi- krunya melotot. Iya kan Mi? Iya, Oke. iya. Makasih Sobat Enjoy yang sudah mengikuti obrolan kita pada sesi kali ini bersama Mbak Kiki Rizky Septiani. Septiani. Oke. Makasih ya Mbak udah Ya, sama-sama. kita nih udah ngeganggu waktu. Oh sekarang udah begini. Begini. Ini. Sama ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Siap siap. Oke. Jangan lupa tonton video softcast yang lainnya. Dadah.